Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Mariana Faula, psikolog. Teman-teman, apakah ada di antara teman-teman yang tertarik untuk menjadi YouTuber? Nah, persiapan mental apa sih yang harus disiapkan untuk menjadi seorang YouTuber? Kenapa saya ngomongin masalah ini? Begini, saya baru saja menyiapkan video-video untuk ditampilkan di YouTube. Saya baru menampilkan video-video itu minggu ini. Minggu-minggu sebelumnya, saya menyiapkan banyak hal untuk YouTube ini. Tiba-tiba seorang teman wartawan menghubungi saya seperti biasa, meminta saya untuk menjadi narasumber di koran. Nah, di sini judulnya Ketika YouTuber Jadi Pilihan. Ini menarik teman-teman. Ketika saya menyiapkan diri untuk membuat video-video dan ditampilkan di YouTube, tiba-tiba tema yang diminta untuk wawancara di koran minggu ini tentang YouTube juga gitu. Jadi tepat sekali rasanya. Ketika saya mendapat tema ini, saya kok terasa seperti yang bukan ditonjok ya, ditampar gitu ya. Ditampar. Ternyata saya sendiri pun perlu menyiapkan diri gitu ya. Akhirnya saya evaluasi apa yang harus saya siapkan, lalu saya mengamati sekitarnya, mengamati YouTuber-YouTuber. Kemudian saya mengamati fenomena sosial, apa sih yang harus disiapkan ketika kita ingin menjadi seorang YouTuber. Nah, teman-teman pengen tahu apa sih yang harus disiapkan? Kalau mau tahu, jangan kemana-mana ya. Menjadi YouTuber sepertinya menarik ya. Ada tawaran-tawaran menggiurkan, ada informasi-informasi yang bikin kita, wow, aku juga mau dong, gitu. Oke, semua orang berhak, tidak ada batasan usia, dari muda sampai yang sudah lanjut usia pun, semuanya berhak untuk menjadi seorang YouTuber ya. Di sini saya memiliki kapasitas untuk menjelaskan perihal kesehatan mental. Hal-hal apa saja sih yang perlu kita siapkan untuk menjadi seorang YouTuber? Dan persiapannya ini dari sisi mental. Jadi saya tidak bisa mengomentari persiapan teknis lainnya ya, khusus ke persiapan mental saja. Nah, dari pengamatan saya, apa sih yang perlu kita persiapkan? Nah, teman-teman, kalau pengen jadi YouTuber, dari sekarang siapkan diri untuk menerima kritikan. Apabila teman-teman saat ini bukan tipe orang yang mudah menerima kritikan, nah belajar deh, belajar menerima kritikan. Kenapa demikian? Karena ketika teman-teman menjadi seorang YouTuber, tidak semua orang akan memberikan apresiasi yang baik terhadap perjuangan teman-teman membuat video. Ada 1000 orang yang akan memiliki pandangan yang berbeda. Ada orang yang melihat dari kontennya, ada yang melihat dari cara bicaranya, ada yang melihat lagi dari sisi fisiknya, suara, tata letaknya, pencahayaannya, macam-macam teman-teman. Masing-masing orang akan melihat dari sisi yang berbeda. Dari background mereka, dari latar belakang pendidikan mereka, pengalaman mereka akan memperhatikan dari sisi yang berbeda. Jadi, persiapkan itu semua. Karena teman-teman bisa saja sempurna dalam sisi konten, tapi punya kekurangan dari hal lain. Ketika hal itu dikritik dan teman-teman tidak siap, tentu akan membuat mental teman-teman drop. Nah, ketika kritikan itu sangat mengena di sisi hal yang sangat sensitif, katakanlah di fisik yang memang teman-teman kurang percaya diri dengan hal itu, teman-teman bisa kehilangan rasa percaya diri. Banyak hal bisa terjadi, perubahan mental bisa terjadi. Yang tadinya bersemangat untuk menghasilkan YouTube, yang awalnya bersemangat untuk menghasilkan video-video berkualitas, tiba-tiba jadi enggan untuk tampil di media sosial. Kemudian, siapkan diri untuk popularitas. Menjadi seorang yang populer itu tidak mudah, terutama untuk orang-orang yang tidak biasa disorot, tidak biasa diperhatikan oleh orang lain, atau yang tidak nyaman diperhatikan orang lain. Untuk orang-orang yang sudah terbiasa populer, katakanlah misalnya ketika di waktu sekolah mereka sudah memiliki prestasi, sudah dikenal oleh orang lain, menjadi pusat perhatian teman-teman, menjadi pusat perhatian guru-gurunya. Itu tidak menjadi hal yang berat ketika mereka sudah terkenal di YouTube mereka. Tapi untuk orang-orang tertentu yang biasanya di belakang layar, tidak tampil di depan,
saat mereka memiliki YouTube dan dikenal banyak orang, dia akan populer. Dan ketika dia harus berhadapan dengan orang-orang yang menyukai videonya, bisa saja itu menjadi hal yang tidak menyenangkan. Teman-teman tidak bisa membatasi diri dengan lingkungan lagi. Teman-teman tidak bisa hanya diam di rumah. Bila teman-teman nyaman bicara depan video, alangkah baiknya teman-teman juga merasa nyaman ketika tampil di hadapan orang lain di halayak ramai. Dengan demikian, teman-teman memiliki mental yang sehat. Bila tidak, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Mental teman-teman perlu diperbaiki. Tidak mungkin rasanya ya ketika teman-teman aktif di video, menyebarkan video, dikenal oleh banyak orang, bahkan sampai ke mancanegara. Tapi teman-teman takut untuk keluar rumah, takut diketahui orang, takut kalau nanti ada yang menyapa, nggak nyaman. Nggak mungkin kan teman-teman harus pakai topi selalu, masker selama 24 jam ketika berada di luar. Teman-teman merasa tidak nyaman, tidak aman. Nah, itu masalah teman-teman. Kemudian siapkan diri untuk perubahan sosial. Pergaulan teman-teman akan berbeda. Ketika teman-teman dikenal oleh banyak orang, kemudian pergaulan teman-teman akan berubah. Ada banyak orang yang mengenal teman-teman. Bahkan ketika ada orang-orang yang terinspirasi dengan video teman-teman, mereka akan mengajak berteman atau mengajak datang ke komunitasnya. Mereka akan berkenalan dengan teman-teman. Teman-teman punya pergaulan yang lebih luas. Jadi, itu adalah perubahan sosial. Teman-teman mengalami perubahan yang tadinya temannya hanya beberapa orang, sekarang temannya berupa komunitas-komunitas. Ada banyak komunitas. Pertemanan akan semakin luas. Jadi, itulah ada perubahan. Nah, menghadapi perubahan ini, bagaimana teman-teman menyikapi kondisi dan menyikapi teman-teman yang awalnya menjadi sahabat dekat. Apakah mereka masih diperhatikan? Apakah saking sibuknya teman-teman jadi lupa dengan mereka? Atau bahkan tidak mau lagi berteman dengan mereka? Itu pilihan, tapi ini semua adalah perubahan sosial. Nah, disitulah, artinya jangan sampai teman-teman kehilangan pertemanan, jangan sampai pergaulan yang luas itu membuat teman-teman lupa dengan kondisi yang harusnya dilakukan, yang seharusnya diperhatikan. Ada sahabat-sahabat yang selama ini mensupport teman-teman, jangan sampai dilupakan. Tetaplah jadi pribadi yang rendah hati dan mau bergaul dengan banyak orang. Lalu perhatikan juga kemampuan menyesuaikan diri. Teman-teman, kembali lagi, ketika perubahan sosial, teman-teman akan bergaul dengan banyak kalangan, dengan banyak macam orang, dengan level pendidikan yang berbeda. Teman-teman harus belajar menyelesaikan diri. Bagaimana teman-teman menyikapi lingkungan yang seperti ini, bagaimana menyikapi lingkungan yang pendidikannya lebih tinggi, bagaimana teman-teman harus menyikapi situasi di mana orang-orang berada di bawahnya teman-teman. Jadi teman-teman harus pandai menyesuaikan diri. Bagaimana menempatkan diri di tempat umum, bagaimana menempatkan diri dalam lingkungan keluarga. Teman-teman akan diundang oleh komunitas yang satu, komunitas yang lainnya lagi. Teman-teman memiliki pergaulan yang luas sekali. Bahkan teman-teman bisa bergaul dengan berbagai lapisan. Nah, teman-teman di sini membutuhkan kemampuan menyesuaikan diri. Jangan sampai kebiasaan di YouTube, mungkin bicaranya, diharapkan teman-teman mampu menyesuaikan diri di lingkungan yang berbeda ini. Ketika teman-teman berada di sekolah, di kampus, di keluarga, atau di tempat undangan, nah teman-teman dapat berperilaku yang sesuai dan semestinya di lingkungan tersebut. Selanjutnya, ingat tentang harapan. Semua orang harus punya harapan. Semua YouTuber pasti punya harapan. Siapkan diri untuk harapan yang tidak tercapai. Ini penting teman-teman, bukan pesimis. Begini, kadang-kadang seseorang memiliki ekspektasi yang tinggi, tapi yang dicapainya tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, bila hal ini tidak seimbang, bila hal ini tidak dicapai, seseorang bisa stres, frustasi. Bahkan ada juga yang sampai kehilangan harga diri, kehilangan rasa percaya diri. Bahkan mungkin dia akan stop untuk membuat video-video yang berkualitas. Bahkan dia akan stop untuk muncul di media sosial. Dia merasa dirinya tidak layak. Dia merasa dirinya tidak bisa apa-apa. Ternyata subscribernya tidak seperti yang dia inginkan. Ternyata target yang dia tetapkan
meleset. Tidak semua orang yang menjadi YouTuber mampu ya. Ada orang juga yang dia mungkin meminjam gitu ya untuk menjadi modal untuk membuat YouTube-nya. Dan dia menargetkan dalam jangka waktu tertentu dia bisa mengembalikan modal itu. Tapi dia tidak dapat melakukannya. Nah, ini menjadi masalah teman-teman. Tidak hanya masalah finansial, ini juga menjadi masalah mental nantinya. Seseorang akan menjadi stres. Orang yang stres akibatnya apa? Bisa saja dia punya tanggung jawab, dia punya keluarga, tetapi karena stres itu, dia menjadi kehilangan kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dan ini efeknya akan jadi panjang. Terkadang kita tidak terpikir, kenapa sih harus sampai seperti itu persiapan mentalnya untuk jadi YouTuber? Terlalu serius nanggepinnya. Ya, untuk sebagian orang yang memiliki karakter kuat, yang memiliki modal yang kuat, memiliki wawasan yang bagus, semua orang akan menjalankannya dengan baik. Tapi untuk orang-orang yang mentalnya kurang siap, tentu ini akan menjadi masalah. So, saya hanya bisa menyampaikan dari sisi psikologi apa saja yang harus teman-teman siapkan. Demikian penjelasan saya mengenai persiapan mental untuk menjadi YouTuber. Semoga teman-teman yang berminat untuk menjadi YouTuber bisa menyiapkan mental untuk hal-hal yang saya jelaskan tadi. Kalau ada yang penasaran, kenapa sih harus menyiapkan begini? Kenapa sih harus menyiapkan begitu? Masa sih begini? Kalau ada yang masih pengen tahu lebih panjang lagi, silahkan tuliskan di bagian komentar, nanti akan saya jelaskan. Bisa saya jelaskan di komentar juga, atau saya akan jelaskan di video yang lain. Nah, teman-teman yang ingin bertanya, atau memiliki kritik, atau saran, silahkan juga tuliskan di komentar. Saya Marina Paula Psikolog mengucapkan terima kasih sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir ini. Jika ingin mengikuti video-video perihal psikologi, silahkan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.